Agen kelontong dibobol maling, dus isi rokok dan uang tunai raib. Jual pil setan, 3 orang pengedar obat keras jadi tersangka. Modus top up uang, pria rampas ponsel penjual pulsa. Puluhan sapi bantuan pemerintah dijual, ketua kelompok tani jadi tersangka. Selamat pagi pemirsa setia catatan kriminal. Senang sekali kami dapat hadir kembali menemani Anda. Program yang menyajikan beragam informasi kejahatan yang terjadi di masyarakat dari seluruh penjuru Nusantara. Bersama saya Priska Priscilla, inilah catatan kriminal untuk Anda. Agen kelontong di Jalan Kedoya, Duri Raya, Kebonjeruk, Jakarta Barat dibobol maling. Agen kelontong ini dibobol maling dengan cara engsel pagar dipotong. Akibatnya dus berisi rokok dan uang tunai raib. Aksi kawanan maling tertangkap kamera CCTV tengah menyatroni sebuah agen kelontong yang berada di Jalan Kedoya, Duri Raya, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Usai turun dari mobilnya, para pelaku beraksi dengan memotong engsel pagar toko agar dapat masuk ke dalam. Setelah berhasil masuk, 2 pelaku diantara menguras isi toko. Puluhan dus berisi rokok diangkut pelaku ke dalam kendaraannya. Tak hanya itu, uang tunai sebesar 5 juta rupiah yang berada di dalam laci turut diambil. Pada saat kejadian, pemilik agen kelontong ini mengaku sempat mendengar suara gaduh dari tokonya. Namun ia mengira itu suara tikus, sehingga tak sempat mengecek CCTV. Akibat kejadian itu, ia mengalami kerugian hingga 220 juta rupiah. Kan kita main tinggal di sini. Jadi cucu saya bilang, kayaknya di toko ada ketek-ketek bunyi. Kong katanya, tikus sekali saya bilang kan. Karena kali itu dari dia di dalam juga ada CCTV, saya nggak lihat CCTV saya gitu maksudnya. Kok bisa gitu waktu itu kan. Padahal kalau saya kan kelihatan kalau di dalam ngangkatin kan. Pelaku yang di sini 2, di mobil supirnya ada nggak turun. Pancar silver, tapi platnya palsu kayaknya udah kita cek. Di mobil satu yang Kayak kursi ada 5 orang, tapi di luar ada yang motor mondar-mandir. Ada motor mondar-mandir, lihat situasi gitu, aman apa enggak gitu. Kan jam 3:30 pagi soalnya kan. Pak itu dia masuk lewat mana Pak? Ini, Tralis. ya pintunya jebol, ini jebol digunting semua ini. Itu terusnya. Yang diambil apa aja Pak? Rokok Berapa banyak Pak? sekitaran 220 juta lah. Itu nilai rokoknya? Nilai rokoknya sama duitnya udah kita total lah. Sama selain rokok apa lagi Pak yang diambil Pak? Ya udah itu doang namanya kita. Diduga pelaku berjumlah 4 hingga 5 orang. Korban pun telah melaporkan kasus pencurian ini ke Polsek Kebonjeruk. Dari Jakarta, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Direktorat Reserse Kriminal Khusus di Treskrimsus Polda Bali berhasil menangkap 3 orang gembong pengedar obat keras ilegal alias pil setan yang dijual tanpa izin edar dan resep dokter. Dari ketiga tersangka itu, polisi mengamankan lebih dari ribuan butir pil berlogo Y atau yang lebih sering disebut pil anjing dan pil berlogo DMP. Pengungkapan kasus gembong pengedar obat keras ilegal ini bermula dari informasi masyarakat terkait transaksi mencurigakan di kawasan Taman Dewa Ruci, Kuta Badung, Bali. Tim Subdit 1 di Treskrimus bergerak melakukan penyelidikan hingga berhasil menangkap tersangka pertama berinisial WJR yang sedang bertransaksi menjual pil putih berlogo Y atau sering disebut pil anjing. Dari tersangka WJR, polisi mengamankan 1.032 butir pil siap dijual yang diedarkan secara eceran per 10 butir. Selanjutnya dari penggeledahan di kos WJR di wilayah Denpasar, diperoleh barang bukti tambahan berupa 760 butir pil putih berlogo Y dan 360 butir pil kuning berlogo DMP, sehingga total barang bukti yang diamankan mencapai 1.720 butir. WJR mengaku mendapat pasokan obat tersebut dengan memesan melalui media sosial.
Tersangka sudah 3 kali melakukan pemesanan dengan total 30.000 butir pil dan barang yang disita merupakan sisa stok yang belum sempat diedarkan. Dari pengungkapan kasus ini kemudian berkembang dengan penangkapan tersangka kedua berinisial MAF asal Pasuruan yang dibekuk di kawasan Jalan Tunjung Sari, Kota Denpasar. Dari penggeledahan, polisi menyita 1.011 butir pil putih berlogo Y yang disimpan dalam plastik hitam. Di kos MAF kembali ditemukan ratusan butir obat keras, yakni 762 butir pil kuning berlogo DMP dan 100 butir pil putih berlogo Y. MAF menyebut bahwa obat tersebut dibeli dari seseorang berinisial EW asal Jember. Polisi terus bergerak dan berhasil mengamankan tersangka EW di kawasan Jalan Taman Sari, Klan Kuta Badung. Hasil pemeriksaan laboratorium BPOM Bali dipastikan pil putih berlogo Y mengandung trihexyphenidyl HCl dengan kadar 3,72 mg per tablet. Sedangkan pil kuning berlogo DMP mengandung dextromethorphan dengan kadar 18,75 mg per tablet. Kedua zat tersebut termasuk obat keras yang peredarannya hanya boleh dilakukan dengan resep dokter. Jadi untuk TKP yang pertama itu ditangkap sedang melakukan transaksi antara pengedar dan pembeli. Itu kita sudah meminta keterangan dan selanjutnya kita akan kembangkan sehingga bisa mengungkap produsennya ini yang masih menjadi pekerjaan. Kalau dari keterangannya itu setiap pengambilan itu jumlahnya 30.000. Yang berhasil kita sita itu jumlahnya sekitar 2.000. Jadi sebagian itu sudah berhasil untuk dijual. Ini yang banyak beli ini anak muda atau apa, Pak? Informasi yang kita dapatkan itu dari pekerja. Karena harganya 10 butir itu dijual 30.000. Satu sisi memang bikin kuat ya, tapi sisi lain ada dampaknya. Tidak bisa tidur. Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat dengan pasal 435 dan pasal 436 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara dan denda hingga 5 miliar rupiah. Dari Bali, Bagus Raditya, kontributor Simpo TV melaporkan. Perampasan ponsel milik pegawai toko pulsa dan aksesoris ponsel terekam kamera CCTV. Pelaku yang pura-pura meminta ditransfer uang melalui top up membawa lari ponsel korban. Peristiwa perampasan itu terjadi di salah satu toko penjual pulsa dan aksesoris ponsel di Jalan Tempuling, Medan, Sumatera Utara, terekam kamera CCTV pada 10 September 2025 lalu. Dalam rekaman kamera pengawas CCTV tersebut, terlihat pelaku bersama seorang rekannya mengendarai sepeda motor menghampiri toko ponsel yang menjadi target para pelaku. Pelaku kemudian berpura-pura penjaga toko mentransfer uang melalui top up. Saat penjaga toko mengeluarkan ponsel dan akan mengirim dana yang diminta, pelaku merampas ponsel korban dan langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor. Korban sempat mengejar dan berteriak rampok, namun pelaku keburu jauh dan sulit dikejar korban. Seskia, penjaga toko ponsel pada Rabu 17 September 2025 siang, mengatakan kejadian yang dialami tokonya bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya pada Juni 2025 lalu, toko ini juga sempat disantroni para pelaku pencurian dan mengobrak-abrik seisi toko. Orang datang pembeli, katanya, Kak, di dana, berapa? 10.000, juris ya Kak, ya. Ya aku giniin, aku buka aplikasi. Udah langsung diambil. Oke. Berapa orang pakai? 2. Meski menjadi korban, namun kasus perampasan ini tidak dilaporkan korban ke kantor polisi. Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor Simpo TV melaporkan. Satreskrim Polres Lampung Selatan Lampung mengungkap kasus korupsi bantuan ternak sapi di Desa Bakti Rasa, Kecamatan Seraki. Dari pengungkapan kasus ini, aparat menetapkan seorang ketua kelompok tani Rukun Sentosa sebagai tersangka karena diduga menjual puluhan ekor sapi bantuan untuk kepentingan pribadi. Satuan Reserse dan Kriminal Polres Lampung Selatan Lampung menetapkan seorang tersangka kasus korupsi penyimpangan bantuan ternak sapi. Tersangka yakni ketua kelompok tani Rukun Sentosa berinisial PU di Desa Bakti Rasa, Kecamatan Seragi, Kabupaten Lampung Selatan.
Modus tersangka melakukan korupsi tersebut dengan cara menjual 20 ekor sapi betina indukan yang merupakan bantuan dari Kementerian Pertanian tahun 2021 yang diajukan tanpa sepengetahuan anggota kelompok. Dari perbuatan tersebut, negara mengalami kerugian mencapai 277,7 juta rupiah. Harusnya pelaku atau tersangka ini harusnya mendistribusikan sapi tersebut. Namun pada pelaksanaannya sapi tersebut dijual oleh pelaku, sehingga pelaku mendapat keuntungan kurang lebih 277.770 rupiah. Dalam kasus ini, polisi mengamankan barang bukti 68 dokumen pengajuan proposal dan telah memeriksa 57 orang saksi. Sementara tersangka PU terancam hukuman 20 tahun penjara. Dari Lampung Selatan, Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Simpo TV melaporkan. Sesosok mayat ditemukan di kawasan Curug Seribu, Desa Ciasihan, Pamijahan, Kabupaten Bogor pada Rabu siang 17 September 2025. Korban diduga merupakan orang dalam pencarian yang dilaporkan hilang sejak 10 hari lalu. Penemuan mayat menggemparkan warga di Desa Ciasihan, kawasan Curug Seribu, Pamijahan, Kabupaten Bogor pada Rabu 17 September 2025. Jenazah korban terjepit batang pohon berukuran besar di aliran curug dengan kondisi arus deras sehingga menghambat proses evakuasi. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, M. Adam Hamdani, membenarkan penemuan mayat ini dan menegaskan tim BPBD telah bergerak ke lokasi untuk melakukan penanganan. Berdasarkan informasi awal, jenazah diduga merupakan seorang pencari burung di hutan Gunung Salak yang telah hilang sejak sekitar 10 hari lalu. Aura Desmita, redaksi Simpo TV melaporkan. Seorang pelaku curanmor terkapar setelah motor yang ditumpanginya terjatuh akibat bondet yang dibawa meledak. Aksi ini terjadi di Dusun Menangas Kulon, Desa Kebonrejo, Kecamatan Grati pada Rabu 17 September 2025. Saat kejadian, pelaku sedang berusaha melarikan diri ke arah Bulak Winongan usai melakukan aksi pencurian motor. Inilah rekaman video amatir yang memperlihatkan warga sedang mengejar dua pelaku yang diduga melakukan aksi pencurian motor di wilayah Grati, Pasuruan, Jawa Timur pada Rabu 17 September 2025. Dalam rekaman itu, pelaku berusaha melarikan diri menggunakan sepeda motor curian. Namun saat dalam pelarian menuju Bulak Winongan, motor yang ditunggangi mendadak meledak akibat bondet yang dibawa pelaku. Satu pelaku langsung terjatuh dan tak berdaya, sementara satu pelaku lainnya berhasil kabur dan kini masih dalam pengecekan petugas. Pelaku yang terkapar saat ini telah diamankan Polsek Grati untuk diproses lebih lanjut, termasuk memeriksa jaringan kejahatan yang mungkin terlibat. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Catatan Kriminal. Informasi kami lanjutkan. Ditres Narkoba Polda Banten memusnahkan barang bukti hasil narkoba tangkapan sepanjang tahun 2025. Barang bukti yang dimusnahkan tersebut antara lain sabu, tembakau sintetis, ganja, dan obat-obatan terlarang. Pemusnahan ini merupakan hasil dari pengungkapan 577 kasus narkoba di wilayah Banten. Dalam pemusnahan barang bukti tersebut, Polda Banten melibatkan berbagai pihak mulai dari Kejaksaan Tinggi Banten, Pengadilan Tinggi Banten, PNN Banten, Balai POM, hingga Majelis Ulama Indonesia. Langkah ini sekaligus menunjukkan komitmen aparat dalam memberantas peredaran narkoba yang semakin mengancam kehidupan masyarakat. Ditres Narkoba Polda Banten Kombes Pol Wiwin Setiawan menyebutkan, perkembangan perekonomian di daerah Banten membawa dampak sosial yang cukup signifikan. Salah satunya meningkatkan kriminalitas dan ancaman keamanan, termasuk Banten menjadi daerah rawan peredaran gelap narkotika. Sepanjang tahun 2025, Polda Banten mencatat 577 kasus narkoba dengan 77 tersangka. Adapun barang bukti yang berhasil disita antara lain, sabu seberat 11,3 kg, ganja 547,73 gram, tembakau sintetis 5,9 kg, ekstasi 503 butir,
serta obat-obatan sebanyak 313.000 butir. Memusnahkan barang bukti dengan jumlah sabu, jenis sabu 3,2 kilo, ganja 39 kilo sekian, dan obat-obatan keras hampir 43.000. Jadi barang bukti yang siang hari ini kami musnahkan itu memang barang bukti yang sudah ada penetapan dari pengadilan, dan ini barang bukti yang memang masih dalam proses sebelum di tahap 2 kan di kejaksaan. Kalau dari pengungkapan perkara periode 2025 memang barang bukti jumlahnya cukup lumayan signifikan besar, tapi yang kami musnahkan hari ini memang bagian dari proses penegakan hukum di periode 2025, dan sebagian yang sudah berjalan dan sudah tahap 2 memang sudah diserahkan ke kejaksaan, ada juga yang sudah dimusnahkan. Pemusnahan barang bukti narkoba ini diharapkan memberikan efek jerah bagi para pelaku dan menjadi peringatan bagi masyarakat untuk terus waspada dan bersama-sama memerangi peredaran gelap narkotika. Dari Serang, Banten, Firman Arif, kontributor Simpo TV melaporkan. Jajaran Reskrim Polsek Serang baru bersama unit PPA Satreskrim Polres Metro Bekasi berhasil menyelamatkan 3 anak di bawah umur yang diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Para korban diamankan di sebuah penampungan di wilayah Jawa Tengah. Beginilah detik-detik tim Reskrim Polsek Serang Baru dan unit PPA Polres Metro Bekasi menyelamatkan 3 anak perempuan di bawah umur saat berada di sebuah penampungan di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah pada Senin malam kemarin. Ketiga anak ini diduga akan diberangkatkan ke Malaysia untuk bekerja secara ilegal dan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Pengungkapan berawal dari laporan orang tua korban yang kehilangan anaknya tanpa kabar. Penyelidikan mengungkap para korban sudah dibawa ke Jawa Tengah hingga petugas bergerak dan berhasil menemukan mereka dalam kondisi selamat. Rata-rata korban tergiur iming-iming bekerja di salon kecantikan dengan gaji besar yang ditawarkan melalui media sosial. Sementara itu orang tua korban tidak mengetahui anaknya akan berangkat bekerja ke luar negeri, hanya beralasan pergi bermain. Hingga akhirnya mereka terkejut saat mendapat kabar anaknya akan dikirim ke Malaysia. Korban yang berhasil diselamatkan masih berusia 16 hingga 17 tahun dan diduga kuat terjerat jaringan TPPO. Kami ada mendapat laporan dari orang tua. Berapa orang tua ini? Ini satu anak, satu orang tua ya. Jadi mereka melaporkan bahwa anak-anak mereka sudah meninggalkan rumah tanpa ada izin dari orang tua. Nah, kemudian kami langsung berinisiatif karena mencurigai takutnya ada tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Jadi kami melaksanakan pengejaran karena memang pada saat itu anak-anak tersebut mengarah ke daerah Jawa Tengah di wilayah Grobogan. Kemudian dari teman-teman Polsek Serang Baru melakukan pengejaran ke daerah sana. Kemudian alhamdulillahnya anak-anak tersebut bisa kami temukan. Kemudian kami amankan karena memang informasinya anak-anak tersebut rencananya mau berangkat ke Malaysia. Sabtu itu ya, anak saya yang inisial Y itu dia nggak izin, biasalah kalau Sabtu malam minggu kan dia biasa jalan sama temennya gitu. Jadi izinnya mau ke Kerawang Kota gitu, mau jalan-jalan Pak gitu. Terus ya kita biasa aja, nama rutinitas anak saya seperti itu. Tapi saya dengar kabar katanya udah mau ke Malaysia gitu, saya langsung kaget gitu. Saat ini kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap peran pihak penampung dan penyalur yang membawa korban hingga sampai ke Jawa Tengah. Kasus ini masih dalam penanganan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Metro Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Muhammad Ridwan, Simpo TV melaporkan.
Informasi lainnya mengenai seorang wanita Parubaya ditemukan tewas bersimbah darah dengan luka sayatan di bagian leher di rumah anak mantunya di Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, Lampung. Polisi menduga korban merupakan korban pembunuhan karena pemilik rumah yang merupakan anak mantu korban menghilang saat kejadian. Garis polisi terpasang di sebuah rumah di kawasan padat penduduk di Kampung Umbul Keluwek, Kelurahan Durian Payung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung, Lampung. Di lokasi ini ditemukan jasad wanita Parubaya bernama Ita Rosita, 57 tahun, warga Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Timur, Bandar Lampung, dengan kondisi luka sayatan dan bersimbah darah. Polisi dari tim Inafis beserta Satreskrim Polresta Bandar Lampung yang tiba ke lokasi kejadian langsung mengevakuasi jasad korban ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung guna dilakukan visum. Menurut polisi, korban ditemukan tak bernyawa di ruang tengah rumah menantunya. Saat itu korban sedang berkunjung ke rumah menantunya dan menginap selama 3 hari. Dari interogasi awal polisi di lokasi kejadian, korban sempat terdengar berteriak sebelum ditemukan meninggal dunia di dalam rumah menantunya berinisial AR tersebut. Saat itu rumah dalam keadaan sepi karena anak dan cucu korban sedang berpergian. Warga yang mendengar jeritan korban takut untuk mendekat. Pasalnya menantu korban dikenal seorang yang pendiam dan jarang bersosialisasi dengan lingkungannya. Kita masih proses penyelidikan lebih lanjut ya, terkait apa penyebab kematiannya dan juga motifnya seperti apa masih kita dalami. Saat ini Inafis sudah dan sedang bekerja, baik itu terkait olah TKP dan juga terkait visum dan mungkin nanti kita lakukan otopsi, dan juga kami dari Polresta Bandar Lampung akan melaksanakan interogasi terhadap saksi-saksi dan juga keluarga almarhumah. Itu luka jerat atau luka tusuk itu Bang yang ditemukan kasat mata? Masih kita dalami ya. Untuk statementnya nanti setelah pemeriksaan dari pihak kedokteran. Ada barang-barang berharga korban hilang? Sementara belum ada. Nanti kita olah TKP ulang lagi dan nanti kita simpulkan seperti apa. Dari olah TKP di lokasi kejadian, polisi menyita sebilah benda tajam serta pakaian korban yang bersimbah darah. Polisi masih mencari tahu keberadaan menantu korban yang menghilang pasca kejadian hingga saat ini. Dari Bandar Lampung, Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Simpo TV melaporkan. Aksi nekat komplotan maling saat hujan mengguyur rumah kos-kosan di Jalan Dr. Mansur, Medan Selayang terekam CCTV. 2 motor raib dalam waktu singkat saat penghuni kos terlalap. Inilah detik-detik komplotan maling motor beraksi terekam kamera pengawas CCTV. Maling motor salah satu memakai jas hujan menyasar rumah kos-kosan. Dalam rekaman tersebut terlihat 2 pria secara bergantian masuk ke kos-kosan dan berhasil membawa kabur 2 motor milik penghuni kos sekaligus. Korban Sabarina Banurea menceritakan kejadian tersebut usai pulang kerja. Penghuni kos menyebut aksi maling motor terjadi pada dini hari sekitar pukul 2:30 saat mereka sedang beristirahat. Selain merusak kunci pagar, aksi maling nekat merusak kunci gandang motor miliknya dan mengangkat motor miliknya hingga keluar kosan. Habis makan, kami balik lagi ke sini. Keretanya masih ada. Terus setelah makan, pagar kami kunci, sampai kos kami beres-beres. Sekira jam 2.25, itu udah tidur lelap semua. Kejadian kehilangan keretanya di jam 2.25. Untuk dari CCTV-nya ada 2 pelaku naik kereta skupi. Atas kejadian tersebut, Sabarina telah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sunggal. Proses pengaduan terkendala karena dokumen kendaraan seperti BPKB masih berada di kampung halamannya. Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor Simpo TV melaporkan. Aksi nekat pencurian kendaraan bermotor terjadi di siang hari di area perkantoran Taman Semanggi Setiabudi, Jakarta Selatan. Pelaku yang hanya seorang diri nekat membobol kunci dan membawa kabur motor korban saat aktivitas tengah ramai. Aksi ini terekam kamera pengawas. Inilah rekaman CCTV aksi pencurian motor di kawasan perkantoran Taman Semanggi Setiabudi, Jakarta Selatan. Aksi pencurian ini terbilang nekat lantaran dilakukan pelaku pada siang hari di saat aktivitas perkantoran tengah ramai. Berpakaian rapi layaknya pegawai perusahaan, pelaku berpura-pura melakukan panggilan telepon.
sebelum akhirnya diam-diam membobol kunci kontak motor korbannya. Aksi pelaku bahkan tak diketahui warga sekitar, padahal saat kejadian aktivitas tengah ramai. Aksi pencurian ini baru diketahui usai korban keluar dan mengetahui kendaraan roda 2-nya sudah tak ada lagi di lokasi terakhir. Posisinya ngambilnya, posisi yang nggak kelihatan maling gitu. Kalau dari CCTV, berapa orang bang pelaku? Pelaku sih hanya satu, rapi sih, pakai topi, pakai tas juga. Itu kejadiannya siang hari bang? Iya, kurang lebih jam 12-an lah, jam-jam istirahat gitu. Cepat bang itu kejadiannya bang? Ya cepat, selang berapa menit lah gitu, korban parkirin motor, masuk ke dalam, langsung dicek, balik lagi udah nggak ada gitu. Di CCTV sih. Selain memviralkan kasus ini ke media sosial, korban juga telah melaporkan kasus ini ke Polsek Setiabudi dan Polres Jakarta Selatan dengan harapan pelaku dapat segera ditangkap. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Setelah 4 bulan penyelidikan, polisi akhirnya menetapkan 1 orang tersangka dalam kasus tewasnya 2 bocah kakak beradik dengan posisi berpelukan di Kabupaten Pesisir Barat Lampung. Tersangka adalah seorang mahasiswa yang merupakan tetangga korban. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung menetapkan Eka Setia menjadi tersangka dalam kasus tewasnya 2 bocah kakak beradik di Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat pada pertengahan Mei 2025 lalu. Tersangka merupakan seorang mahasiswa dan juga tetangga korban berinisial AT 8 tahun dan kakak 4 tahun ini ditangkap di kediamannya tanpa perlawanan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Lampung Kombes Pol Indra Hermawan mengatakan, pemuda berusia 19 tahun itu dijadikan tersangka setelah ditemukannya sejumlah alat bukti seperti jejak digital keberadaan pelaku saat kejadian tewasnya kedua bocah tersebut. Penetapan ini pun melibatkan ahli kedokteran forensik, digital forensik, dan psikologi forensik. Dari hasil autopsi, kedua korban ternyata diperkosa terlebih dahulu oleh tersangka sebelum dibunuh dengan sadis dan ditinggalkan berpelukan. Tersangka pun kini telah ditahan dan masih diperiksa di Mapolda Lampung untuk mengetahui motif pembunuhan tersebut. Seperti saya gambarkan, di tempat tersebut, di area tersebut, jarak dari rumah korban dengan rumah si gubuk. Jadi kalau korban memang tinggal di situ, tapi yang lainnya itu hanya sebagai gubuk. Jarak dari rumah korban dengan rumah gubuk si tersangka ini sekitar 162 meter. Kemudian jarak dari gubuk tersangka ini ke TKP sekitar 62 meter. Kemudian dari jejak digital yang ada dari handphone si tersangka ini didapatkan bahwa pada saat jam krusial tersangka ini berada di gubuk tersebut. Jadi kami cocokkan dengan jam kematian korban, kami tarik mundur ke belakang, cocok dengan kami katakan jam krusial di mana si tersangka memang ada di gubuk tersebut. Dan tersangka sendiri apakah memiliki gangguan mental atau diuji atau gimana? Dari psikologi forensik, dari hasil psikologi forensik maupun dari rumah sakit jiwa, yang bersangkutan dinyatakan sehat dan siap untuk dan bisa memberikan keterangan. Jadi sehat yang bersangkutan. Dari hasil otopsi dinyatakan bahwa korban ini selain meninggalnya karena pendarahan masif, juga ada ditemukan persetubuhan di 2 anak. Dalam pengungkapan kasus pembunuhan ini, penyidik menghadapi beberapa kesulitan, seperti TKP yang jauh dari pemukiman, sehingga tidak ada aktivitas warga yang melihat kejadian, dan TKP tidak lagi murni karena rusak saat proses evakuasi korban dan juga hujan. Dari Bandar Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Simpo TV melaporkan. Sebuah rumah kontrakan yang dijadikan sebagai gudang penyimpanan narkoba di kawasan Cakung, Jakarta Timur digerebek aparat Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat. Selain 2 orang tersangka yang merupakan kaki tangan seorang bandar, petugas juga mengamankan barang bukti paket ganja siap edar seberat 53 kg. Aparat Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat menggerebek sebuah rumah kontrakan di kawasan Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Rumah yang dihuni 2 kaki tangan bandar besar narkoba ini digeledah lantaran diduga menjadi tempat penyimpanan barang haram jenis ganja. Benar saja, dari dalam kamar di lantai 2, petugas mendapati tumpukan paket ganja siap edar yang disembunyikan dalam sebuah lemari.
Pengungkapan peredaran narkoba di ibu kota berhasil dilakukan Polres Metro Jakarta Pusat setelah menangkap 2 kaki tangan bandar besar, AWS dan IR, dengan barang bukti 1 kg ganja. Dari hasil keterangan keduanya, polisi kemudian melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan barang bukti 53 kg ganja di rumah kontrakan. Kedua tersangka bertugas menyimpan dan mengantarkan narkoba kepada pembeli dengan imbalan sebesar Rp200.000 per kilogram. Dari total 53 kg ganja yang tersisa, rupanya AWS dan IR telah mengedarkan barang haram tersebut sebanyak 12 kg sejak akhir Agustus lalu. Dari pengembangan kasus, pengamanan 2 tersangka tersebut, hasil interogasi, kedua pelaku ini masih menyimpan beberapa barang lagi yang disimpan di dalam kontrakan, lebih tepatnya di Jalan Mutiara, Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Langsung ditindaklanjuti, anggota meluncur ke lokasi kontrakan tersebut dan di sana kita mengamankan lagi sisa-sisa yang akan diedarkan oleh mereka. Jadi total keseluruhan yang kita amankan kurang lebih sebanyak 53,75 kg ganja. Mereka sudah berhasil mengedarkan ganja sebanyak 12 kg. Yang mana transaksinya diatur oleh kedua tersangka tersebut. Lokasi transaksi tidak jauh dari gudang di kawasan Jakarta. Akibat perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman seumur hidup. Polisi juga masih melakukan pengembangan mendalam guna meringkus bandar besar pemasok barang haram tersebut. Dari Jakarta, Tio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang menyebabkan sejumlah daerah di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat diterjang tanah longsor pada Rabu 17 September 2025 sore. Peristiwa longsor menyebabkan 3 rumah warga mengalami kerusakan. Informasinya sesaat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kita. Akibat hujan deras sebanyak 3 titik di wilayah Desa Puraseda, Kecamatan Lewiliang, Kabupaten Bogor diterjang tanah longsor hingga mengakibatkan 3 rumah mengalami kerusakan. Nampak puing-puing material bangunan rumah masih belum berhasil dibersihkan. Akibat kejadian tersebut, akses jalan tertutup material tanah longsor, bahkan 3 rumah mengalami kerusakan. Akibatnya warga sekitar bahu-membahu bergotong royong membersihkan material longsor. Untuk di Desa Puraseda karena hujan yang sangat deras ya dari tadi siang sampai sore, jadi kita ada 3 titik bencana longsor, yang 2 menutup jalan desa dan yang 1 ada 3 rumah kena dampak dan yang 1 rumah rusak sedang dan yang 2 terancam akan longsor. Dan untuk di Desa Puraseda sendiri memang banyak terjadi longsoran. Untuk ada 1 rumah ya yang di RW 3 kita karena rumahnya sudah menggantung karena tebingannya longsor, kita mengharapkan untuk direlokasi dan untuk di kampung Cigolong atau di Adat sendiri ini ada 3 rumah, yang 1 mungkin bisa untuk perbaikan dan yang 2-nya karena terancam mungkin bisa tembok penahan tanah atau yang lainnya. Nah, ini kejadiannya baru sekarang ya, jadi alhamdulillah untuk pihak BPBD sendiri kita udah langsung di TKP dan untuk selanjutnya di infrastruktur kita bersama warga gotong royong untuk membuka jalan gitu ya. Dan alhamdulillah tadi Pak Camat sudah merespon, kita sudah melaporkan kepada pihak kecamatan. Hujannya memang terlalu lebat ya gitu sama angin. Tadi saya memang kita lagi di luar, tidak ada di rumah, cuman ada keluarga di rumah, di dalam rumah.
kamar ya. Kamar kan kejarnya kamar yang ambruk ya. Nggak di kamar. Alhamdulillah kita ya nggak ada korban. Yang terdampak itu ada 3 rumah, yang rusaknya 1, yang terdapatnya 2, jadi 3. Biasanya bertahan lah, bertahan di rumah. Operasi ke rumah saudara. Harapannya minta bantuannya kepada pemerintah yang terdampak musibah yang 1 yang rusak itu minta bantuan. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka akibat kejadian naas tersebut, namun kerugian yang dialami mencapai puluhan juta rupiah. Dari Bogor, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Seorang anak buah kapal MV Thai Harmony berbendera Hong Kong mengalami kecelakaan kerja pada Selasa malam 16 September 2025. Korban bernama Li Fei Ye, 41 tahun, terluka pada jari setelah terkena gergaji mesin. Sesaat setelah kapal kargo tersebut meninggalkan pelabuhan Tanjung Priok untuk berlayar menuju Surabaya. Tim SAR Jakarta segera melakukan evakuasi korban untuk dibawa ke rumah sakit terdekat. Tim SAR mengerahkan Rigid Buoyancy Boat 01 Jakarta dari Dermaga Basarnas Pantai Mutiara dengan didampingi tenaga medis dari One Care Indonesia, serta Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Pelabuhan Tanjung Priok. Korban tiba di Dermaga Basarnas Pantai Mutiara pada Rabu 17 September 2025, sekitar pukul 00.45 waktu Indonesia Barat, dan langsung dibawa menggunakan ambulans menuju RS Mitra Kelapa Gading untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Tiara Dianti, redaksi Sinpo TV melaporkan. Warga di Jalan Babakan Sari, Kiara Condong, Kota Bandung dikagetkan dengan suara ledakan yang diduga berasal dari tabung gas LPG 3 kg pada Selasa 16 September 2025 pagi. Ledakan memporak-porandakan rumah milik Nuriyati dan 2 anggota keluarga lainnya yang berdekatan. Selain merusak rumah, ledakan gas juga membuat 2 orang mengalami luka bakar yang cukup serius, sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Menurut informasi yang diterima, pemilik rumah membeli gas LPG kepada pedagang keliling gas LPG. Dan saat korban akan memasang gas LPG tersebut, tiba-tiba meledak. Kejadian kronologisnya tadi sekitar jam 8 pagi. Saya lagi biasa beres-beres lingkungan, terjadi ledakan hebat kan. Nah, kita langsung mengarah ke area sebelah sini. Memang kejadiannya sudah seperti ini gitu. Kejadiannya sudah hancur seperti ini. Baru dari ledakan kita ada 2 korban warga, 1 yang pemilik rumah, 1 penjual gas yang biasa keliling. Kalau kronologis jelasnya mah kita juga belum tahu pasti dari korban karena masih dalam penanganan rumah sakit. Jadi kita belum bisa interogasi atau bertanya terhadap korban kejadian yang sesungguhnya gitu. Cuman keterangan dari warga, tetangga sekitar, itu sekitar jam 7 pagi itu udah bau gas ke tetangga gitu. Kalau lihat di lapangan mah gas 3 kilo sepertinya kan. Kalau posisi korban yang 1 mah di tengah rumah, yang 1 udah lari ke luar area rumah. Sama si dua-duanya, yang korban yang 1 udah lari dengan keadaan luka bakar, yang 1 mungkin masih shock diam di dalam rumah tapi dengan penuh luka bakar juga. Sampaikan kronologis, ini Bu Ika ini biasa dia pedagang jualan tabung gas 3 kilo. Nah kebetulan Ibu Nur Hayati butuh gas yang 3 kilo, kemudian dipanggil Bu Ika. Nah, saat di TKP itu si gas terus dia udah punya 1 bau dan bunyi bocor. Namun oleh si korban Ibu Nur Hayati ini tidak tercium karena ruangannya mungkin agak tertutup. Ibu Ika datang untuk memastikan untuk gas yang awal. Nah, saat memastikan gas awal itu terjadilah ledakan. Kalau kondisi korban seperti apa? Saat ini sedang penanganan awal ke puskesmas di Kiara Condong ini karena namun untuk peralatan dan medisnya tidak memadai, kita langsung rujuk ke Hasan Sadikin. Tim Inafis Polrestabes Bandung yang tiba di lokasi kejadian melakukan olah tempat kejadian perkara untuk memastikan penyebab dari rusaknya 3 rumah warga.
Saat ini tempat lokasi kejadian telah dipasang garis polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Bandung, Jawa Barat, kontributor Simpo TV melaporkan. Inilah kondisi Abdul Aziz Indrawan, 16 tahun pelajar kelas 10 SMKN 1 Cikarang Barat, hanya bisa terbaring lemas pasca menjalani operasi akibat rahang kirinya yang patah. Korban harus menerima asupan makanan melalui selang pasca pemasangan pen. Korban menjalani pasang pen pada rahang kirinya setelah mendapatkan perlakuan bullying yang diduga dilakukan kakak kelasnya di sekolahnya. Peristiwa bullying itu terjadi pada 2 September 2025 di lapangan sekolah. Korban diduga melanggar aturan yang dibuat kakak kelasnya hingga korban diduga dikeroyok oleh 13 orang senior. Akibatnya wajah korban mengalami memar serius dan patah rahang. Menurut orang tua korban, Indra Prahasta, pihak sekolah dinilai tidak kooperatif dan terkesan menutupi kasus bullying ini. Hingga kini pihak sekolah belum menjenguk korban meski kondisinya sangat memprihatinkan. Dari anak itu tanggal 2 itu dia dipanggil sama kakak kelas ke sebuah lapangan. Ternyata di sana mereka itu dibawa sekitar lebih dari 10 orang ke lapangan. Mereka itu diposisikan tuh jongkok, terus kepalanya itu menghadap ke langit. Nah, di situ mereka dipukul itu dijongkokin 2 orang, dipukul itu kejejer. Jadi setiap satu orang itu pukul kurang lebih 8-10 kali. Nah, itu bergantian. Orang tua korban berharap para pelaku segera diproses hukum. Kasus ini sudah dilaporkan ke Polsek Cikarang Barat dan Polres Metro Bekasi dan saat ini masih dalam penyelidikan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Muhammad Ridwan, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, agen kelontong di Jalan Kedoya Duri Raya Kebonjeruk, Jakarta Barat dibobol maling. Agen kelontong ini dibobol maling dengan cara engsel pagar dipotong. Akibatnya dus berisi rokok dan uang tunai raib. Aksi kawanan maling tertangkap kamera CCTV tengah menyatroni sebuah agen kelontong yang berada di Jalan Kedoya Duri Raya Kebonjeruk, Jakarta Barat. Usai turun dari mobilnya, para pelaku beraksi dengan memotong engsel pagar toko agar dapat masuk ke dalam. Setelah berhasil masuk, 2 pelaku diantara menguras isi toko. Puluhan dus berisi rokok diangkut pelaku ke dalam kendaraannya. Tak hanya itu, uang tunai sebesar 5 juta rupiah yang berada di dalam laci turut diambil. Pada saat kejadian, pemilik agen kelontong ini mengaku sempat mendengar suara gaduh dari tokonya. Namun ia mengira itu suara tikus, sehingga tak sempat mengecek CCTV. Akibat kejadian itu, ia mengalami kerugian hingga 220 juta rupiah. Kan kita main tinggal di sini. Jadi cucu saya bilang, kayaknya di toko ada ketek-ketek bunyi. Kong katanya, tikus sekali saya bilang kan. Padahal itu dari dia, di dalam tuh ada CCTV, saya nggak lihat CCTV saya gitu maksudnya. Kok bisa gitu waktu itu kan. Padahal kalau saya kan kelihatan kalau dalam ngangkatin kan. Pelaku yang di sini 2, di mobil supirnya ada yang nggak turun. Pelakunya naik mobil, Pak? Avanza Silver, tapi platnya palsu kayaknya udah kita cek. Di mobil satu yang... Kayaknya pasti ada 5 orang, tapi di luar ada yang motornya mondar-mandir. Ada motor mondar-mandir, lihat situasi gitu, aman apa enggak gitu. Kan jam 3:30 pagi soalnya kan. Pak, itu dia masuk lewat mana, Pak? Ini, Tralis. ya pintunya jebol, ini jebol, digunting semua ini. Itu terusnya. Yang diambil apa aja, Pak? Rokok. Berapa banyak, Pak? Sekitaran 220 juta lah. Itu nilai rokoknya? Nilai rokoknya sama duitnya udah kita total lah. Sama selain rokok apa lagi, Pak, yang diambil, Pak? Iya udah itu doang namanya kita. Diduga pelaku berjumlah 4 hingga 5 orang. Korban pun telah melaporkan kasus pencurian ini ke Polsek Kebonjeruk. Dari Jakarta, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Direktorat Reserse Kriminal Khusus di Treskrimsus Polda Bali berhasil menangkap 3 orang gembong pengedar obat keras ilegal alias pil setan yang dijual tanpa izin edar dan resep dokter.
Dari ketiga tersangka itu, polisi mengamankan lebih dari ribuan butir pil berlogo Y atau yang sering disebut pil anjing dan pil berlogo DMP. Pengungkapan kasus gembong pengedar obat keras ilegal ini bermula dari informasi masyarakat terkait transaksi mencurigakan di kawasan Taman Dewa Ruci, Kuta Badung, Bali. Tim Subdit 1 di Treskrimus bergerak melakukan penyelidikan hingga berhasil menangkap tersangka pertama berinisial WJR yang sedang bertransaksi menjual pil putih berlogo Y atau sering disebut pil anjing. Dari tersangka WJR, polisi mengamankan 1.032 butir pil siap dijual yang diedarkan secara eceran per 10 butir. Selanjutnya dari penggeledahan di kos WJR di wilayah Denpasar, diperoleh barang bukti tambahan berupa 760 butir pil putih berlogo Y dan 360 butir pil kuning berlogo DMP, sehingga total barang bukti yang diamankan mencapai 1.720 butir. WJR mengaku mendapat pasokan obat tersebut dengan memesan melalui media sosial. Tersangka sudah 3 kali melakukan pemesanan dengan total 30.000 butir pil dan barang yang disita merupakan sisa stok yang belum sempat diedarkan. Dari pengungkapan kasus ini kemudian berkembang dengan penangkapan tersangka kedua berinisial MAF asal Pasuruan yang dibekuk di kawasan Jalan Tunjung Sari, Kota Denpasar. Dari penggeledahan polisi menyita 1.011 butir pil putih berlogo Y yang disimpan dalam plastik hitam. Di kos MAF kembali ditemukan ratusan butir obat keras, yakni 762 butir pil kuning berlogo DMP dan 100 butir pil putih berlogo Y. MAF menyebut bahwa obat tersebut dibeli dari seseorang berinisial EW asal Jember. Polisi terus bergerak dan berhasil mengamankan tersangka EW di kawasan Jalan Taman Sari, Klan, Kuta Badung. Hasil pemeriksaan laboratorium BPOM Bali dipastikan pil putih berlogo Y mengandung trihexyphenidyl HCl dengan kadar 3,72 mg per tablet. Sedangkan pil kuning berlogo DMP mengandung dextromethorphan dengan kadar 18,75 mg per tablet. Kedua zat tersebut termasuk obat keras yang peredarannya hanya boleh dilakukan dengan resep dokter. Jadi untuk TKP yang pertama, itu ditangkap sedang melakukan transaksi antara pengedar dan pembeli. Itu kita sudah meminta keterangan dan selanjutnya kita akan kembangkan sehingga bisa mengungkap produsennya ini adalah ini yang masih menjadi pekerjaan. Kalau dari keterangannya itu setiap pengambilan itu jumlahnya 30.000. Yang berhasil kita sita itu jumlahnya sekitar 2.000. Jadi sebagian itu sudah berhasil untuk dijual. Ini yang banyak beli ini anak muda atau apa Pak? Informasi yang kita dapatkan itu lebih bekerja. Karena harganya 10 butir itu dijual 30.000. Satu sisi memang bikin kuat ya, tapi sisi lain ada dampaknya. Tidak bisa tidur. Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat dengan pasal 435 dan pasal 436 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara dan denda hingga 5 miliar rupiah. Dari Bali, Bagus Raditya, kontributor Simpo TV melaporkan. Dari Satreskrim Polres Lampung Selatan Lampung mengungkap kasus korupsi bantuan ternak sapi di Desa Bakti Rasa, Kecamatan Seragi. Dari pengungkapan kasus ini, aparat menetapkan seorang ketua kelompok tani Rukun Sentosa sebagai tersangka karena diduga menjual puluhan ekor sapi bantuan untuk kepentingan pribadi. Satuan Reserse dan Kriminal Polres Lampung Selatan Lampung menetapkan seorang tersangka kasus korupsi penyimpangan bantuan ternak sapi. Tersangka yakni ketua kelompok tani Rukun Sentosa berinisial PU di Desa Bakti Rasa, Kecamatan Seragi, Kabupaten Lampung Selatan. Modus tersangka melakukan korupsi tersebut dengan cara menjual 20 ekor sapi betina indukan yang merupakan bantuan dari Kementerian Pertanian tahun 2021 yang diajukan tanpa sepengetahuan anggota kelompok. Dari perbuatan tersebut, negara mengalami kerugian mencapai 277,7 juta rupiah. Harusnya pelaku atau tersangka ini harusnya mendistribusikan sapi tersebut. Namun pada pelaksanaannya sapi tersebut
dijual oleh pelaku, ya. Sehingga pelaku mendapat keuntungan kurang lebih Rp277.770. Dalam kasus ini, polisi mengamankan barang bukti 68 dokumen pengajuan proposal dan telah memeriksa 57 orang saksi. Sementara tersangka PU terancam hukuman 20 tahun penjara. Dari Lampung Selatan, Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Simpo TV melaporkan. Sementara itu, sesosok mayat ditemukan di kawasan Curug Seribu, Desa Ciasihan, Pamijahan, Kabupaten Bogor pada Rabu siang 17 September 2025. Korban diduga merupakan orang dalam pencarian yang dilaporkan hilang sejak 10 hari lalu. Penemuan mayat menggemparkan warga di Desa Ciasihan, kawasan Curug Seribu, Pamijahan, Kabupaten Bogor pada Rabu 17 September 2025. Jenazah korban terjepit batang pohon berukuran besar di aliran curug dengan kondisi arus deras sehingga menghambat proses evakuasi. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, M. Adam Hamdani, membenarkan penemuan mayat ini dan menegaskan tim BPBD telah bergerak ke lokasi untuk melakukan penanganan. Berdasarkan informasi awal, jenazah diduga merupakan seorang pencari burung di hutan Gunung Salak yang telah hilang sejak sekitar 10 hari lalu. Aura Desmita, redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lain mengenai aksi perampasan ponsel milik pegawai toko pulsa dan aksesoris ponsel terekam kamera CCTV. Pelaku yang berpura-pura meminta ditransfer uang melalui top up membawa lari ponsel korban. Peristiwa perampasan itu terjadi di salah satu toko penjual pulsa dan aksesoris ponsel di Jalan Tepuling, Medan, Sumatera Utara, terekam kamera CCTV pada 10 September 2025 lalu. Dalam rekaman kamera pengawas CCTV tersebut, terlihat pelaku bersama seorang rekannya mengendarai sepeda motor, menghampiri toko ponsel yang menjadi target para pelaku. Pelaku kemudian berpura-pura penjaga toko mentransfer uang melalui top up. Saat penjaga toko mengeluarkan ponsel dan akan mengirim dana yang diminta, pelaku merampas ponsel korban dan langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor. Korban sempat mengejar dan berteriak rampok, namun pelaku keburu jauh dan sulit dikejar korban. Seskia, penjaga toko ponsel pada Rabu 17 September 2025 siang, mengatakan kejadian yang dialami tokonya bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya pada Juni 2025 lalu, toko ini juga sempat disantroni para pelaku pencurian dan mengobrak-abrik seisi toko. Orang datang sendiri, katanya, Kak, beli dana, berapa? 10.000. Turis ya Kak, ya. Ya beginiin, aku buka aplikasi, udah langsung diambil. Berapa orang lakuin? 2. Meski menjadi korban, namun kasus perampasan ini tidak dilaporkan korban ke kantor polisi. Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor Simpo TV melaporkan. Modus penipuan dan perampasan ponsel kini semakin beragam. Pelaku bisa beraksi di tempat yang ramai atau memanfaatkan kelengahan saat bertransaksi ataupun ketika sedang beraktivitas sehari-hari. Peristiwa ini bisa menyebabkan kerugian besar karena ponsel bukan hanya berisi data penting, tetapi juga akses keuangan dan identitas pribadi. Untuk itu, kewaspadaan harus ditingkatkan dimanapun dan kapanpun kita berada. Berikut ialah beberapa tips untuk menghindari tipu daya pencurian ponsel. Pertama, selalu jaga ponsel Anda di tempat yang aman dan mudah diawasi. Kedua, jangan mudah percaya pada orang yang ingin meminjam atau menggunakan ponsel Anda. Ketiga, hindari melakukan transaksi digital di depan orang asing yang tidak dikenal. Keempat, aktifkan fitur keamanan ponsel seperti kunci layar, OTP, dan pelacakan perangkat. Kelima, jika mengalami kejadian pencurian atau penipuan, segera laporkan ke pihak berwajib. Demikian beberapa tips untuk melindungi diri dari modus penipuan dan pencurian ponsel yang semakin berkembang saat ini. Ingat, kewaspadaan Anda adalah pertahanan pertama melawan pelaku kejahatan. Demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan. Karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Priska Priscilla, pamit undur diri. Sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.